Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrozi, mahasiswa Universitas Islam Indragiri, jurusan akuntansi semester 4. Baiklah, izinkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai langkah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Sebelum itu, kita semua sudah tahu bukan apa itu laporan keuangan. Nah, fungsi dari laporan keuangan tersebut adalah untuk mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan, apakah mengalami kerugian atau sedang di masa keuntungan. Laporan keuangan tersebut ditujukan untuk dua pihak, yaitu pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal itu meliputi pimpinan, manajer, dan lain sebagainya, sedangkan pihak eksternal meliputi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, akuntan publik, dan lain-lain. Langkah dalam membuat laporan keuangan itu, yang pertama ialah laporan laba rugi. Laporan laba rugi, income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan, lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan ini terdiri atas pendapatan selama periode berjalan dan beban, baik beban usaha maupun di luar usaha selama periode berjalan. Laporan neraca laba rugi membantu pemilik bisnis memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan, dengan mengurangi biaya, atau keduanya. Karena itulah, laporan ini termasuk salah satu komponen yang harus dimasukkan dalam pembukuan bersama dengan neraca keuangan dan juga laporan arus kas. Laporan ini dibuat di akhir tahun atau di akhir periode perusahaan pada saat perusahaan melakukan pembukuan perusahaan. Laporan laba rugi adalah salah satu jenis laporan perusahaan yang dapat membantu mengukur dan mengetahui kinerja atau performa perusahaan dalam suatu periode dalam satu tahun, sekaligus membantu perusahaan mengukur langkah perusahaan dalam periode selanjutnya. Manfaat laporan laba rugi yang pertama ialah mengevaluasi kinerja perusahaan, yang kedua mengembangkan perusahaan, yang ketiga menilai resiko, yang keempat tolok ukur perusahaan, yang kelima menganalisis strategi perusahaan, yang keenam profil perusahaan. Selanjutnya ialah contoh laporan laba rugi itu seperti ini. Laporan yang kedua ialah laporan perubahan modal atau ekuitas perusahaan. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah jenis laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Hampir semua perusahaan publik akan membuat laporan ini karena memiliki struktur kepemilikan yang cukup kompleks dikarenakan adanya perubahan ekuitas. Laporan ini juga merupakan jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan, serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkannya berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi. Laporan ini disusun setelah neraca lajur dan laporan laba rugi telah tersedia, karena sumber data laporan ini terkait dengan laba bersih atau rugi bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Alasan utama dari pembuatan laporan perubahan modal adalah pencatatan perubahan keuangan yang terjadi di perusahaan dalam satu periode akuntansi, sehingga memudahkan kinerja perusahaan. Dengan begitu, perusahaan mampu memantau modal yang masuk dari beberapa jenis pinjaman yang baru dibuat atau peminjaman aset yang dilakukan. Selain itu, laporan perubahan modal juga memiliki beberapa fungsi serta manfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi. Selanjutnya, merekam dana yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi. Selanjutnya, menyajikan data perubahan modal kerja. Yang terakhir yaitu contoh dari laporan perubahan ekuitas seperti ini. Laporan yang selanjutnya
atau yang ketiga adalah neraca. Apa itu neraca? Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Unsur-unsur dalam neraca ialah yang pertama itu adalah aset atau harta. Aset atau harta adalah kekayaan yang dimiliki entitas bisnis, bisa berupa kas, piutang, tanah, mesin, dan lain sebagainya. Jenis-jenis harta dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Unsur yang selanjutnya adalah liabilitas atau hutang. Adalah kewajiban perusahaan pada pihak lain yang harus dibayar dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Liabilitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan yang kedua liabilitas jangka panjang. Selanjutnya ialah ekuitas. Ekuitas atau modal ekuitas adalah uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan pekerjaan. Ekuitas merupakan selisih aset dikurangi dengan liabilitas, sehingga seringkali disebut sebagai aset bersih. Manfaat neraca ialah yang pertama, berlaku sebagai alat analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Selanjutnya, alat analisis likuiditas entitas bisnis untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melakukan kewajibannya. Dan selanjutnya, yang terakhir ialah alat analisis kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Nah, contoh dari neraca sebagai berikut. Laporan keuangan selanjutnya ialah laporan arus kas atau cash flow statement. Apa itu laporan arus kas? Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menyebutkan laporan arus kas sebagai salah satu yang harus dibuat per periode. Laporan arus kas atau cash flow statement merupakan laporan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dalam sebuah laporan arus kas. Disajikan informasi berupa pendapatan tunai, jumlah kas yang diterima, beban drive, pembayaran utang, dan sebagainya. Manfaat laporan arus kas atau cash flow statement informasi. Dari laporan arus kas yang didapatkan nantinya akan sangat berguna bagi perusahaan atau penggunanya, khususnya sebuah laporan arus kas yang tersebut secara lengkap dan baik. Yang pertama ialah mengevaluasi kemampuan perusahaan. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan. Metode menyusun laporan arus kas. Dalam menyusun sebuah laporan arus kas, biasanya menggunakan salah satu dari 2 metode, yaitu metode langsung atau metode tidak langsung. Hasil dari kedua metode tersebut sama saja. Hanya saja metode langsung berdasarkan akuntansi kas dan sedangkan metode tidak langsung berdasarkan akuntansi aktual. Setelah itu, baru kita bisa memulai untuk menyusun laporan arus kas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita akan memulai dengan menyusun bagian laporan arus kas. Aktivasi operasi. Lakukan penyesuaian laba rugi terhadap seluruh kegiatan transaksi yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Penyesuaian yang dimaksud bisa dikurang atau ditambah tergantung dari transaksi yang terjadi. Nah, berikut contohnya. Laporan keuangan yang selanjutnya ialah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALAK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. CALAK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan, realisasi anggaran, dan neraca. Termasuk pula dalam CALAK adalah penyajian informasi yang diharuskan dalam dan dianjurkan oleh standar akuntansi, pemerintahan, serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
dalam penyajian laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan neraca laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun 2000 yang berjalan selanjutnya itu disusun dan disajikan dengan mengungkapkan atau dengan menggunakan basis akrual. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai langkah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Jika dalam penjelasan itu terdapat kekeliruan, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.